balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini Eva berada di Desa Sungai Rotas, Kecamatan Candilara Selatan. Dimana kali ini kita akan melihat salah satu cindramata yang ada di Kabupaten Tapin, salah satunya Purun. Yuk. Hai keluarga Barataan, sekarang Eva dan tim Ragam Usaha sedang berada di wilayah bantaran sungai ini. Yaps, benar sekali. Salah satu wilayah bantaran sungai di Kabupaten Tapin adalah Kecamatan Candilara Selatan, di mana masyarakat sekitar sini biasanya punya mata pencaharian yang unik dan ramah lingkungan juga loh. Sebab barang olahan masyarakat di sini hampir tidak memakai barang-barang yang dapat mencemari lingkungan. Pasti keluarga sudah bisa nebak nih, produk olahan apa sih yang Eva maksud? Lagi-lagi keluarga bener nih. Salah satu cindramata Kalimantan Selatan yakni Kabupaten Tapin adalah Purun. Perkenalkan, nama ulun Arbaiti. Kami di sini sebagai pengrajin anyaman purun yang bertempat di Desa Sungai Rotas. Wah, ini ngarannya Toko Asiwa. Toko Asiwa. Apa bu arti Asiwa? Inisial kami seawal dari. Inisial kami. Kenalin keluarga lah namanya. Jadi kita beralihnya. Sekedar informasi nih keluarga, awalnya anyaman hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama tikar sebagai tempat atau alas duduk. Tapi seiring dengan perkembangan selanjutnya, anyaman tradisional terutama purun mengalami kemajuan pesat dan terciptalah model-model baru dari anyaman purun. Misalnya saja peralatan rumah tangga, hiasan, bahkan gaya hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah anyaman tradisional Kalimantan Selatan yang satu ini sudah ada nih sejak nenek moyang orang Kalimantan. Keberadaan anyaman saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kehidupan manusia loh. Tapi keluarga tahu nggak sih purun itu tumbuhan seperti apa? Purun merupakan sejenis rumput yang hidup di rawa-rawa atau tanah yang selalu basah loh. Ciri-ciri tumbuhan ini sendiri yakni mempunyai batang berongga dan tidak berdaun. Tumbuhan ini juga kaku, licin, dan rimpang. Kalau keluarga ada yang nggak tahu rimpang ini adalah tumbuhan yang umbi batangnya berada di bawah tanah. Contohnya seperti jahe, kunyit, dan lain-lain. Salah satunya adalah si purun ini. Dari purun. Ini kenapa atasnya nih harus dipanjangin aja? Kayak untuk tutupnya nanti. Oh betutup. Nah keluarga, kali ini Eva sedang berada bersama Ibu Ubay. Betul, nah beliau ini adalah salah satu pengrajin anyaman purun di Desa Sungai Rotas ini. Kali ini Ibu Ubay akan membuat tas ransel dari purun. Ini warna ungu lah Cil lah. Ungu. Tapi untuk bahannya sendiri Pen ada lah Cil yang kayak masih belum jadi anyaman. Ada. Boleh on melihat ya? Oh ini jadi bahannya. Apa yang membedakan Cil? Yang membedakan bahan-bahannya nih? Ini yang belum ditumbuk. Oh ini belum ditumbuk. Ya, ini sudah ditumbuk. Nah, kalau untuk menumbuknya sendiri pakai apa Cil? sini manual. Manual. Pakai apa berarti? Pakai apa? Kayu ya, orang menyambat di sini ngarannya halu. Halu. Berarti ngaran penumbuknya tuh halu lah sambatannya lah. Oh iya, sebelum dapat dianyam, tumbuhan purun harus melalui beberapa proses dulu loh keluarga. Misalnya saja dibersihkan terlebih dahulu, dijemur hingga ditumbuk. Nah, di sini Acil Ubay ngasih tahu Eva nih, purun yang siap untuk kita anyam. Bisa kan jadinya? Coba namanya tuh. Oh berarti dalamnya ini kayak ya istilahnya paring kecil aja lah. Iya. Paring kecil soalnya di dalamnya ini model kayak ada ini sih apa itu? iya. Ada ruas-ruasnya. Iya kayak ya Dan ada bulu-bulunya juga celah. Gara-gara dibelah tuh ya bulu. Itu pangan.
pengrajinnya, masing-masing kebiasaannya. Biasanya ada yang bisa main belet, bisa merakit. Nah, kalau itu ada yang bisa ini menolot, ada keramik khusus memulak menjadi akan tas. Jadi kami jahit mesin. Nah itu kan. Jadi ada kawan-kawan yang lain. Nah, itu bukan gagal produk. Kada diambil. Modifnya sudah. Oh, orang memesan. Ketika tidak bilang orang, itu sudah rasanya rasa ada itu kan. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tuh kada jadi, ada yang lain yang beli. Jadi kada. Alhamdulillah payu terus ya teman, payu aja. Wow, Eva baru tahu nih keluarga. Tumbuhan purun ini ternyata sengaja untuk ditanam. Eva kira purun merupakan tumbuhan liar yang tumbuh menjamur di Kecamatan Candi Laras ini. Dan pengetahuan baru yang Eva dapat, ternyata purun juga memiliki tipenya tersendiri nih. Asik banget kan, ada tipe-tipenya juga nih, keren. Purun walut kan liar ada. Oh, apa bedanya Cil? Apa banyak kan macam-macam purun nih? Ada purun walut kan, purun ini kita nanam purun asli lah kita menyambut. Ada purun walut itu sebenarnya kawai baru dipakai. Cuma imun untuk kita sini kada kawa, ini lama barangnya gampang putus. Berarti lebih kandel. Ini apa ini purun apa? Awet ini purun kita purun asli lah. Purun asli. Asli. Cuma ini juga apa? Ini dikit tadi kualitasnya doang. Oh, tapi Cil yang membedakan purun asli lawan purun walut itu dari mananya? Misalkan dari tanaman biasa nih, kayak apa itu membedakannya? Nah mungkin lah, ini agak keras. Oh, tapi diingetin lah. Aina ada kambangnya satu, bukan satu, ada kambang satu. Kalau misalnya ada kambang itu berarti Purun asli. purun asli. Oh, berarti purun walut ini kada bakambang. Kambangnya lain. Kambangnya lain. Kayak putik-putik aja kambangnya. Oh. Cuma, bahannya tuh lama. Sebuah pengetahuan juga nih keluarga, ternyata untuk membuat barang-barang dari purun tidak hanya menggunakan satu ukiran purun saja nih. Sebagai pengrajin, Acul Ubay mengaku juga memiliki ukuran tersendiri untuk membuat barang-barang olahannya yang dari purun. Nah, dan untuk menyiasati purun yang tidak rata seperti kata Eva tadi, Acul Ubay mengatakan bisa digunakan dengan siang sali atau anyaman saling silang. Biar nggak kentara banget gitu sih keluarga, jadi tetap vintage dan estetik. Karena ngelihat secara langsung proses pembersihan purun bagian dalam ini, Eva jadi tahu juga nih, ternyata isi tumbuhan purun ini mirip banget sama bambu alias paring. Ada ruas dan ada bulu-bulu kecil juga di sekitarnya, persis banget, cuma rada kecil aja. Nah, untuk keluarga yang penasaran mau nyoba, Eva saranin hati-hati ya, soalnya tumbuhan ini tajam, setajam silet. Ini Cil kalau misalkan sudah dibarasihil dalamnya lah, ini apakah ditumbuk ulang? Kada langsung ini lain. Kalau minta kita bayam, kita hendak ukuran ngaipa atau ganal atau halus, tergantung kita balah lagi pakai jarum gandir. Jarumnya halus tenang. Berarti suka kita lah anggapannya, sesuai pengrajin lah. Tapi biasanya purun kami yang kami balah tuh ganal lagi. Jadi pas ininya. Kalau ini yang kada babalahan lah celah. Tumbuk. Oh, tumbuk langsung lah. Nah, kalau bertumbuk itu aslinya. Nah, mulai dari sini bisa kayak ini ganalnya nih. Nah, bisa kayak ini ganalnya. Kalau misalkan purun dilihat nih kan, ini agak kecil kala. Bawahnya ini baganal Jadi kayak pangger merapikan untuk menjadi yang kayak ini nah, makanya ini kan ayamnya ada hijau, ada putih. Sebenarnya silang sali apa? Ini kan dulu ada yang putih dulu, baru yang hijau ujung dulu. Maka jadinya rata. Berarti hijaunya nih hijau alami kah atau? Hijau alami, ujungnya tuh hijau. Ini bawahnya lihat, abang enok lah, putih bisa, kuning bisa. Coklat ada coklatnya juga lah. Itu coklatnya gara-gara tanah. Oh, tanah. Aslinya kan bersih dia aslinya. Untuk pewarnaan pada purun sendiri ternyata menggunakan pewarna purun khusus nih keluarga. Namun yang namanya pewarna tentu saja ada masanya sendiri ya. Dan tips dari Acul Ubay adalah jangan tapi lawas menjamurnya. Wan juga jangan karena hujan panas, jadi cukup dianginakan aja nah keluarga ai. Jadi apabila keluarga mempunyai purun ya mungkin saja ada warnanya, cukup ikuti tips yang diberikan oleh Acul Ubay ini.
Nah keluarga, ternyata untuk membuat produk purun yang memiliki alas bawah seperti tas dan lain sebagainya, harus membuat dasar bawahnya terlebih dahulu. Kayak pembuatan kopiah jangang yang sempat Eva dan tim Ragam Usaha liput loh. Kalau keluarga ikutin Ragam Usaha dari episode pertama, Eva yakin keluarga pasti masih ingat dong ya. Dan persis seperti membuat kopiah jangang juga nih keluarga, ada cetakan tersendiri dan mempunyai ukuran juga. Bedanya cuma cetakan untuk membuat tas harus lebih panjang. Menurut Acil Ubay, cetakan yang dimaksud itu namanya pangulan. Untuk polos sendiri Cil kayak apa Cil pengen menganyam tuh? Ini kalau kita hendak banyak ada ukurannya. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah harus diulah belakangnya dulu. Kalau untuk yang ukur model seperti kayak ini harus kayak ini kayak topi. Bila purunnya karena ini apa nih bilahnya ini nah kurangnya. Kita hendak tuh ada, tapi ada juga ukurannya pangulannya kalau menyambar ada ukurannya itunya. Boleh dasar lah anggapannya dulu lah. Kayak cek mengenai kepalanya teh. Itu bercetakan aja. Ada cetakannya bercetakan. Cetakannya tuh apa kayu? Kayu yang kami menyebut ngarannya pangulan teh. Pangulan. Pangulan. Jadi kayak kepala itu Pak. Jadi agak melebar ke bawah. Oh model kayak bola kopiah kayak itu juga kan? Kayak kopiah. Nah, kopiah kan setengahnya jangan ter. Iya. Kayak itu. Tapi ini bulat. Ini panjang. Ini bulat harus panjang ke bawah. Supaya nyaman kayak itu Nas. Oh iya. Itu sesuai lawan anunya nih, ukuran nih. Tergantung tasnya ini. Tergantung iyalah umur yang kayak ini biasanya paling kalau kita biasa aja paling 10 biji sehari. Ada yang lebih senior lagi 20 biji sehari. Jadi tergantung kemampuan sudah lawan. Iya. Kan ada mayang tuh ada yang ini mayang, ada yang apa? Kalau ada yang sambil-sambil aja. Tapi untuk alitom kan? Nah, ini mulai awal membelah malah itu sebiji ini kan. Kan nanti karena proses menjahit lagi ada. Proses ini meragit ini, mayam ini nggak lambat kan? Mayam tinggal tuh lah. Iya, mayamnya tuh per meter. Ini bisa 50 meter nih. Dan 50 meter. 50 meter paling jadi setengah hari nggak ada tumpung. Kalau khusus kita satu orang aja, jadi pas kalau banyak kawan di lompat. Perindustrian dulu masih perindak kan, ini kan perindustrian. masih rutin itu loh Bu pelatihannya. Iya, untuk pelatihan dalam tahun ini kan ada lagi 2 tahun ini. Cuman ada bantuan pelatihan, bantuan lain tuh selain apa Bu? Tapi bantuannya mesin alat-alat kita nih Pak, alat-alat dari ini Untuk dari dinas. banyak bantuan dinas banyak. Sampai dinas tuh apa duit atau apa lah yang bang. Nah itu Bang. Oh iya. Kali ini Eva mau coba anyam nih keluarga. Siapa tahu kan Eva punya bakat yang terpendam untuk keterampilan tangan yang satu ini. Acil Ubay, tolong sabarlah melajari ulun lah. Ulun masih bingung dan ketahuan benar namuha ulun. Tapi setelah beberapa kali mencoba, Eva sedikit-sedikit mulai paham sih. Sejujurnya proses penganyaman purun ini susah-susah gampang. Cuma perlu masuk dan tarik aja. Tapi ya itu, ketelatenan dan kerapiannya ini yang rada sulit. Jadi, kunci untuk berhasil melakukan dan menyelesaikan sesuatu adalah dengan tidak berhenti dan terus belajar ya keluarga.
Tapi nih keluarga, karena tokoh yang kita kunjungi kali ini adalah salah satu ahlinya dalam hal pepurunan, maka kita kembalikan kepada ahlinya saja. Keluarga Eva menyerahkan kepada ahlinya ini. Ternyata menganyam purun kita susah gampang. Kada semudah yang kita lihat. Nah keluarga, ini adalah tas purun yang sudah jadi. Jadi polanya tuh ya yang kayak tadi ini nah. Jadinya enak kayak ini. Jadi kenapa ini tadi panjang? Karena untuk tutupnya. Berarti untuk menambahi talinya kayaknya basah aja lah. Talinya lain emang. Basah. Berarti ini kalau misalkan beluang kayak ini diluangin lah. Luangnya jangan dibuka, kan bisa dibuka sedikit. Oh iya. Karena purun ini cukup elastis aja lah. Ya. Eva cukup menyimak, belajar, dan terus menambah pengetahuan aja kali ya. Kalau tasnya sudah jadi, nanti tinggal ditambahkan part-part selanjutnya deh. Kelihatannya sih cukup simpel ya keluarga, tapi tidak semudah itu Ferguson. Dan menurut Acil Ubay, perpaduan antara purun dan eceng gondok buatannya ini selain ramah lingkungan juga menambah nilai dari kualitas barang tersebut. Tapi, keluarga penasaran gak sih kok Acil Ubay bisa lihai banget ya untuk menganyam purun-purun ini? Kita awal-awal memang mulai dari masih halus. masih SD, anak-anak ya, maksudnya anak-anak lah. Mulai SD sudah mulai belajar menganyam ini, jadi sampai sekarang sudah ya sekarang tuh memang berlanjut maksudnya. Aduh aja. Jadi dulu tuh dari mengambil upah sampai akhir-akhir tamat SMP, tamat SMP diberi oleh kepala desa modal itu 150.000, disuruh menggawi seorang. Sudah itu alhamdulillah Bang, sampai wayah ini alhamdulillah sudah bisa berkembang. Iya. Kalau dari topi yang sejenis ini memang dilajari oleh orang tua. Oh, dari Bang. Kalau ini kita cuma dari melihat sudah bisa. Kan cuma kayak menganyam rambut. Iya. Jadi sudah bisa. Berarti Pin awal-awal mengambil upah tuh ya yang kayak ini juga lah. Awal-awal upah ini mulai mempres ini. Habis itu ini kan layan satu. Iya. Ya mulai ini merakit, namanya ini merakit. Mulai ini, habis itu ini nolong walut. Menganyam dalitnya bisa juga. Awal mulai membelah purunnya. Jadi mulai awal proses tuh semua tuh insya Allah bisa. Jangan mulai awal kita menggalinya. Kalau ini kan sudah, ini yang mulai SD sudah menggawe ini. Ini kan untuk itu 2 juta, sudah di berarti hampir 5 juta lah Sebulannya. kalau sudah pas ada pesanan. Iya. Dulu ada kami 2.000 pesanan 1 bulan. Oh siang malam kayak gawe sebulan aku di gagarin bukan beli langsung makan gini jangannya ada dasar bujur. Dulu kan kami kada tahu cara manut data ini, jadi kami nggak benar tali nih. Ini kan sudah ada tali yang siap. Oh iya, selain pembuatan, Acil Ubay juga kasih tips nih gimana cara perawatan tas berbahan dasar tumbuhan ini. Menurut Eva, untuk harga barang ataupun produk dari purun yang cukup bisa dijangkau oleh semua orang ini sangat worth it lah ya. Selain ramah lingkungan, barang-barang seperti ini juga mendukung penghasilan masyarakat serta kabupaten kita juga loh keluarga. Apalagi purun juga merupakan barang khas punya kita. Nah ini keluarga, kalau misalkan tasnya kan tas purun, sedangkan talinya ini eceng gondok. Kenapa Cil jadi talinya tuh memilih dari eceng gondok? Kayaknya bagus eceng gondok. Lebih kuat jualan mungkin lah. Kalau dibanding bahan lawan itu kira-kira kuatan talinya dari barangnya pada tasnya.
Tapi ada lah Cil cara untuk mengawetkan tas purun. Rasanya kalau paling pemeliharaannya aja Pak. Oh, ya. Jangan dipanasakan, jangan dihujanan, jangan dijemur. Kayak kita turun kan, ya. tiap hari dibawa ke hutan. Ubah warnanya lah. Langsung buruk kan harus Iya. buruk warnanya. Tapi berarti ada bahan-bahan yang perlu dioles-olesakan gitu loh, Jang. Ada kan bahan kimia rasanya supaya jangan berjamur. Ada di kayak lem tuh kayak sejenis lem kayak di pernis. Oh, ya. Ada. Itu Pian pakai itu juga loh, Jang. Ada Bang ini. Oh, berarti ini benar-benar alami Asli. senaturalnya Iya, lah. iya. Apa adanya. Iya, Oke, iya. cintai aku apa adanya. Satu Untuk bijinya harga satu tas ransel purun ini berapa, Jang? 50.000. 50.000 satu ini. Kalau misalkan warnanya yang lain Pak nggak ya, Jang? Sama aja. Sama aja. Mun misalkan terus ngaran? Nah, itulah baru belain. Oh, biasanya mun misalkan ada loh Cil yang request ngaran. Belum Bang lagi ini. Oh, belum. Andai kan ada berapa Cil pengen patok harga? Ya sekitar 60-an Bang. 60-an lah. Tergantung panjang Ngaran. patokan ini. Iya. Awal-awal mau tas besi itu rasanya 35.000 satu set. Satu set tuh Tiga isinya. Jadi yang ada ini yang paling besar. Ini ada lagi nomor 2, nomor 3. Oh, halus-halus. Harus 35.000 dulu. Wah yang ini yang 100. Satu set. Tapi andai kan misalkan warna bisa Bisa. Ini super biji bisa. Nah, umur per biji itu berapa tuh? Agak mahal sedikit. Oh. Ya, jadi maksudnya tuh bila sebutingnya ini talarang, bebutingan bila bebuting. Tapi banyak kan ada harga diskon kayaknya. Grosir ya. Kalau paling payung ini yang paling payung yang nama ngarannya tuh tas beset dulu paling ada isinya ada 3. Itu mulai berapa ya? Mulai aku masih seorangan sampai yang ini masih pasarnya masih bagus pasarnya. Selain tas purun biasa, Acil Ubay juga menjual dan membuat purun yang tidak biasa loh, karena menggunakan proses kerja anyam dalit. Uniknya nih keluarga, anyaman yang satu ini punya proses yang lebih ribet daripada anyaman biasa pada umumnya. Sebab ada beberapa lapis untuk membuat tas purun dengan anyaman dalit ini. Nah, Cel, untuk ini kan lihat berbeda nih dari purun-purun yang lain. Ini apa sih, Cel? Bedanya ini dibelah, bahannya dibelah. Oh, purun yang tadi yang dibelah yang dibelah ya. Dibelah. Jadi kayak ini hasilnya mau anyam dalit ngarannya. Anyam dalit. Kalau ini tadi anyam apa? Ini kita main ayam biasa, ayam 2. Anyam 2. Ini anyam dalit. Anyam dalit itu berarti Kayak mengipang rambut. kayak kepang rambut lah. Berarti ini kan beda loh, Cil. Maksud orang kan 2 kali gawe gitu nah. Ada manyam talinya lah anggapannya dalitnya. Lawan mah anyam tasnya pulang. Ayam tunggal. Enggak. Nah, ini tunggal namanya. Nah, satu kan. Oh iya. Angkat Oh, satu, kalau dua, kelihatan juga ini Nah, karena angkat satu tinggal satu kan. oh iya. Lihat dari dalam ini. Ini Lain. kayak purun ini purun anyam 2. Ini tikar di dalamnya. Tikar Oh. dilapis. Berlapis. Dilapis hanya dijahit. Oh berarti 3 langkap, 3 lapis ini kan udah 2 lapis. Nah, ini Iya. udah ayam 1 lapis, 2 lapis. Akan Oh. banyak Anda. makanya ada ini. Untuk menyimpan jahitan-jahitan yang jahitan. Lawan untuk merangkapakan kadonya juga. Ini kan sudah di maksudnya dirakit habis itu hanya ditutup lawan ini. Jadi pelangan nih, apa maksudnya supaya ada ciri khas juga. Iya. Ada kerajinannya. Ini sendiri apa, Cil? Dari apa, Cil? Itu kami bisa pandan asli ya, pandan kami menyambut pandan bingkuang yang di pinggir sungai itu. Pandan itu berarti Yang berduri. pandan. Bukan pandan makanan. Tapi maksud pandan itu pandan harum tuh lah. haram ya, itu haram. Oh, itu kalau jual kadi ulah jadi kayak Itu ini. yang bagus. Itu Oh. asli. Maksudnya awet kayak tuh. Kuat, tapi tergantung kita jual sama ulahnya, Pak. Oh. Ini yang di pinggir itu yang ada durinya, ada olah yang di durinya tuh. Berarti amun misalkan ini sabuting ini anggapannya kayak tali lah, celah. Tali berarti itu talian tuh satu daun pandan tuh atau ditatak lagi? Ini dibelah-belah lagi. Oh, kalau. Nah, ada pandan yang mamilan Oh, boleh warna anak panggil.
Wow, ternyata nih keluarga, satu tas ini benar-benar ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang alami dan tidak merusak. Apalagi ini tidak ada yang plastik. Dan hal unik berikutnya yang membuat Eva rada proses lagi nih otaknya, ada tumbuhan pandan yang juga digunakan pada bagian tas ini. Dan Eva baru tahu kalau pandan juga bisa dijadikan anyaman awet. Eva kira saking rapuhnya dia jadi susah dijadiin anyaman yang lumayan awet loh, bahkan jadi barang sehari-hari. Nah keluarga, ini adalah anyaman dalit dari puron juga tetap, cuman dari puron yang ditatak aja lah. Ini bisa sampai berapa meter, Cil? 500 sampai 1000 bisa. 500 meter? Bisa. Wow, panjang Kan sekali. disambung. Sambung ujung-ujungnya sambung. Berarti ini pian merangkai saurang, manyam saurang atau Mau upah. oh mau apa? Berarti pian ini fokus ke anyaman tasnya lah, maulah tasnya. Iya, menjadi akan aja. Nah keluarga, sedangkan ini adalah pandan, masalah Pandan, ya. pandan yang sudah dikeringkan Ya, pastinya. jadi proses dah. Udah proses. Kada kelihatan kayak pandan aja lah. Dan panjang banget. Ini diambil di tengah-tengahnya nih. Oh. Diambil yang bagusnya, yang karasnya ditinggal. Oh. Jadi orang menolong walut nyaman. Lentur aja lah. Ini dirandam enak. Oh dirandam tuh berapa hari? Cil? Dirandam pas ini jangan lawas, karena kayak pandan yang asli itu lawas, ada ini celot angkat langsung. Oh langsung. Ini masak aja karena sambil kita menggawi. Asal takanan banyu lah. Iya. Supaya nyaman menggawinya. Lalu untuk mengeringkannya Cil, berapa lawas? Ini biasanya menari panas banget nanti karing aja sare. Oh. Udah habis dijarang tuhnya bajarang bang dulu. Oh, dijarang. Direbus jar 3 jaman bang rebus. Oh 3 jam lah. Berarti misalkan bajunya surut, jarang pulang? Jarang mau tambah pulang? Harus nggaleng sampai sepanci tuh, maksudnya tergantung ukuran pancinya lah. Kan mau berapa Ini bagus bang, weh. bagus 3 banget. jam. Bagus. Tapi mun ini 3 jam di situ di kayu bisa. Oh di kayu. Mungkin sudah rezekinya lah. Tapi ini senyaman pang. Nah kalau baju aku kan ada bidangnya. Baju kan harus rapi ya. Apa ada ini kan gawiannya tuh kayaknya cocok banget nah lawan seorang dah. Cocok aja dah. Bilang itu kan akan nyaman di rumah kan. Oh rasanya nyaman bener rezekinya. Alhamdulillah kau aja itu nah. Pun ada asambatan kami, hendak kayak kan sebenarnya udah dilajari nang betulik dan besar sirangan sudah dilajari. Cuma kami khusus kami kekurangannya untuk merapikan tuh kami kurang melatihnya. Apa rahasianya orang supaya malam tuh kada kelihatan, supaya kan ada yang terbuka linknya, kita ada pasien terbuka, ada itu di rumah rapi bener tuh bang kok. Itu bang lagi kami kekurangan kami. Sebuah pengetahuan yang Eva dapat kali ini nih keluarga. Pada berbagai produk olahan purun, kita seringkali melihat berbagai hiasan atau motif yang sama. Eva rada penasaran juga nih sama hal tersebut. Sebenarnya ada nama atau artinya tersendiri nggak ya? Selain punya namanya sendiri, ternyata masyarakat pengrajin anyaman purun di sini juga terus berinovasi nih keluarga untuk mencari hiasan ataupun motif yang baru. Karena banyak sekali motif yang bertaburan di sekitar Eva kali ini, selagi menunggu Acil Ubay mencarikan motif lainnya, Eva pengen tebak lebih dulu nih motif yang belum dikasih tahu sama Acil Ubay. Kita lihat, apakah tebakan Eva benar kali ini? Apa keliru ya? Sejarah pembuatan anyaman tradisional Kalimantan Selatan ini tidak terlepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Semua itu berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, dan imajinasi yang didapat dari berbagai aktivitas, baik yang berasal dari alam, binatang, maupun manusia itu sendiri sebagai bentuk hubungan sosial. Keluarga, ini Eva tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Acil. Nah, bujur ini motif zigzag. Pada Acil. Ini mata punai motifnya. Oh, ini mata punainya. Kalau ini Bang Jal? Ini model baru pang ini. L. Kayak LL yang Simbol L. Kayak kotak lah jelas namanya. Ini mata punai. Punai itu apa sih, Cil?
Kalau punai kita kan burung. Burung punai mah. Nah, on tadi ada menebak Cil ya. Ini apa Cil? Cil. Apa sih? Simbolnya, motif anyamannya. On menebak tadi gelombang. Sebenarnya belum pasti juga nanya, pas aja belum. Oh, pas aja keluarga. Berarti udah pencetus motif anyaman ini. Nah, itu Epa. Laban biar beratan ingat sama ini motif Epa. Kayaknya minta kan pulang nggak anunya lawan IPA. Siapa tahu ada lagi yang kalah. Sebenarnya Cil, dari banyaknya motif ini tuh ada berapa macam sih motif di Purun tuh? Motif di Purun rasanya nah aslinya tuh lah. Nah aslinya mata punai, bintik, siku kaluang, Sikut saluang. siku kaluang. Siku Jenis kaluang. ayamannya tuh. Ada ini kan motifnya. Itu jenis-jenis yang biasanya kita tuh ketiga macam itu kan. Paling sesirangan ada juga. Cuma tambah kan bila ada bentuk lagi ngarani pulang itu. Oh, itu berarti bentuk polanya. Bentuk susunan purunnya. Oh, susunan Dan purunnya. warnanya tuh nah. Oh. Dulu bisa kayak tambah-tambah ada. Oh. Banyak. Tapi berarti sampai sekarang pun hal itu tuh masih akan terus ditambah. Iya. Kalau ada lagi kemajuan lagi kalau ada anunya. Nah, Cak, on tadi ada menebak ini adalah motif zigzag. Bener kan? Ya. Kalau keluarga dapat pulang poin Eva 1. Tapi Cak, untuk dari anyaman Purun ini berbagai macam motif loh. Berbagai macam motif tuh apakah berbagai macam juga harganya? Tergantung ukuran. Oh, berarti Kalau motif enggak ada terlalu kecuali yang paling susah mungkin. Tapi kalau ini ini mungkin agak murah Bang. Ini kan gampang kayaknya digayunya nah. Hampir orang banyak yang bisa. zigzag lah. Berarti motif yang paling mudah itu apa, Cal? Motifnya ya ini yang kayak ayam dua ini tadi. Iya. Masalahnya kan ayamnya ayam dua aja, cuma susunan warna aja ini. Jadi kan timbul warna zigzag kan. Oh iya. Dan Motifnya untuk kayak zigzag. motif yang paling susah menurut kalian? Ya itu kalau itu yang tikus meloncat kalau tikus kita meloncat tadi tikus kan? meloncat tuh Bang. Nah, Oh, nah ini. di sini hanya satu yang bisa, kita aja belum bisa. Oh, di belakang dia tuh tikus meloncat jalan. Tikus meloncat. Tarumit gayunya. Orang bilangnya anu kedakon pesanan mak cepet kedakon. Berarti untuk rentang harga tas-tas yang kayak ini? Maksudnya harganya tuh kan. Oke. Kan yang kada kayak tas ransel tadi kan. Kalau khusus ini bisa agak mahal Bang. Kalau khusus yang kayak ini aja. Oh. Kalau bisa campur-campur mungkin harga masih bisa. Berapa Cil kisaran? Tapi yang kayak ini ada 30-an juga, ada yang 35. Untuk satunya ya? Tapi itu tergantung ngarannya kan. Yang ngarannya panjang benar banyak. Nah, itu bisa dinaikkan harga. 30 sampai 50 lah, Cil. Yang 30 sampai atau yang ya kurang lebih lah. Yang gue hari ini nah 200 biji tuh pesanan. 200 biji. Pesanan aja. Enggak menggawi. Semalam pas pitik ya. Itu ada 300 setengah bulan. Bijinya. Ya itu untuk setengah bulan ya. Kalau pas aja acara-acara atau apa itu sama tak banyak lah. Nah, berarti tiap bulan nih rutin ada aja terus yang mau pesan gitu Itu ada ya. Tergantung dapatan merata. Ya. Biasanya ada yang ngambil atau kirim lewat kayak online Ya, bisa itu langganan sudah ada langganan banyak ada yang biasanya orang labur kan tuh datangan ada yang bunda tuh kabul datangan pokoknya bila anak minta kirim bila ambil bisa nah tergantung orang itu apa namanya Jepara. kalau yang semalam untuk pemesan kan kebalik Paling jauh kemana aja? paling jauh rasa itu Jepara tak Bali aja Bang. Iya. Ada itu kecuali orang yang pesen ke aku atau pasarnya aku. Tapi pun jadi rutin juga lompat kayak pameran-pameran di luar provinsi misalnya. Dulu kan, tapi kita kan ada masanya mungkin lah. Dulu kan sampai ke mana ke Batam. Oh iya. Terakhir ya itu pas orang memesan yang tikar tadi. Nah ini nanti tikar. Sampai ke Batam Bang terakhir. Dengan berbagai macam motif yang sudah kita ketahui kali ini, ternyata beragam juga nih keluarga untuk rentang harganya. Meskipun saat ini kita hanya dapat mengetahui berbagai macam nama motif yang ada di Anyaman Purun, next time Eva dan tim Ragam Usaha akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak arti dari beberapa motif tersebut ya.
Sebab sebagai warga Tapin yang mempunyai beribu sumber daya alam yang luar biasa ini, sungguh sangat disayangkan kalau kita sama sekali tidak mengetahui apapun bahkan sejengkal. Bisa nomor HP bisa, tapi biasanya orang tuh minta nomor. Jadi kita udah baru dia pesanan aja, bilanya orang di sana sini bisa pesanan udah melihat barangnya. Aina soal dikirim ke lagi nih soal pembayaran nyaman aja. Tapi di Pipang dulu nggak mau jauh. Boleh 0878 1835 6784. Atau bisa datang juga ke mana Bu Ibu, Jalan aku? Ini Jalan Margasari. Iya, tepatnya dekat pelabuhan Datu Moning ya, seberang masjid. Baik Nur. Selain tas, Acil Ubay juga membuat beberapa barang lainnya juga loh. Misalnya seperti kotak tisu, pouch lucu, dompet, topi, dan lain sebagainya. Nah keluarga, itu tadi proses penganyaman purun. Ternyata banyak banget ya motif dari purun. Serta setelah Eva mencoba tadi, purun ternyata susah-susah gampang untuk mengolahnya. Eva turut mengapresiasi untuk pengrajin-pengrajin purun yang ada di Kabupaten Tapin, khususnya di daerah Kecamatan Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara. Dari sini Eva bisa melihat bahwa ketelatenan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi bagi keluarga ataupun diri sendiri. Nah, semoga keluarga yang di rumah dapat terinspirasi oleh program hari ini atau kunjungan kita hari ini. Semoga keluarga dapat terus berkarya, dapat berinovasi, dan tentunya tetap nonton terus Seragam Usaha di episode berikutnya. Bye-bye!